Di sini ini gua ini dapat hasil nambang ini teman-teman ya. Ada Quark, ada Aviv, ada King, Egg, PPOK dan Cafe di sini ya. Nah, di sini ada Egg lagi, ada Sake. Jadi untuk bisa membedakan antara koin dan token itu, jadi begini teman-teman ya. Nah, jadi perbedaannya begini ya teman-teman ya. Nih, seperti suatu contoh. Nah, jika teman-teman ini kita menggunakan ETH. Jadi ETH ini dia termasuk koin ya teman-teman ya. Menurut gua sih ini koin. Karena apa? Karena setiap jaringan ETH itu pasti menggunakan fee-nya Ethereum atau dia mempunyai likuiditas yang di bawahnya, begitu ya. Jadi kalau misalkan ETH-nya langsung, nah di sini kita contohkan. Dan saya menggunakan Web3 ini teman-teman ya. Nah, jadi suatu contoh di sini saya akan trading atau swap. Nah, di sini dari satu ETH. Nah, satu ETH ini, nah di sini satu ETH itu sekitar 40 juta ya teman-teman ya, atau satu Ethereum itu sekitar 40 juta. Dan di sini untuk estimasi biaya jaringannya sekitar 123.000 ini teman-teman ya. Dan untuk selisih harga di sini sekitar 1%. Jadi antara, nah misalkan nih ETH dengan USDC, jadi antara harga itu selisihnya jadi sekitar 1%. Misalkan ETH itu harganya 40 juta dan USDC itu harganya berapa. Nah, jadi di situ ada selisihnya sekitar 1% seperti begitu ya teman-teman. Nah, ini diterangkan ya. Kita akan lihat dulu. Nah, seperti begini. Jadi otomatis 1% pengaturan selisih harga otomatis meningkatkan peluang keberhasilan transaksi. Pengaturan nilai otomatis dapat bervariasi secara waktu dan nyata tergantung harga. Nah, di situ tergantung harganya. Jadi pada intinya antara Ethereum sama USDC itu selisih harganya sekitar 1% seperti begitu. Dan selanjutnya, jadi ini menerangkan antara koin ya teman-teman ya. Jadi ETH ini menurut saya ini koin. Jadi ketika kita lihat di sini jaringan ETH ini banyak sekali nih teman-teman ya. No. Terus kalau untuk jaringan Ethereum atau ETH ini ketika kita swap ini sangat mahal sekali untuk biaya gasnya ya teman-teman ya. Nah, beda dengan jaringan BNB Smart Chain. Di sini saya akan menerangkan satu koin lagi yang namanya BNB. Nah, ini untuk BNB-nya saya akan buka. Nah, di sini juga jadi BNB ini ada yang terkoneksi dengan Ethereum, OKTC. Nah, di sini ada BNB ya. Nah, ini 1 2 3 kalau menggunakan Ethereum ya teman-teman ya. Nah, di sini gua akan melihat BNB Smart Chain. Nah, jadi BNB Smart Chain ini ketika kita buka seperti begini. Nah, ini juga termasuk koin ya teman-teman ya. Karena jaringan BNB itu sangat banyak. Jadi di bawahnya itu BNB itu likuiditasnya sangat banyak sekali. Nah, terus untuk biaya transaksinya BNB itu sangat murah ya teman-teman ya. Di sini gua akan jelasin kalau BNB itu 0,009 itu untuk biaya gasnya. Nah, di sini gua akan lihat bahwa satu BNB itu setara dengan 4.700.000 sekarang ya. Nah, untuk likuiditasnya di sini sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada yang namanya koin itu ada jaringan Tron, ada jaringan BNB, dan ada jaringan Polygon, ada jaringan AVAX. Nah, dan selanjutnya di sini juga banyak ini teman-teman ya, ada Ethereum, ada Optimism, Bitcoin, Suji, Arbitrum juga untuk biaya gasnya ada juga yang menggunakan ETH, Arbitrum ETH. Nah, suatu contoh begini. Nah, ini saya mempunyai ARB, Arbitrum One. Nah, di sini ketika saya ini mau swap, jadi di sini ketika mau disuap ini harus mempunyai Arbitrum ETH ya teman-teman ya. Nah, suatu contoh saya akan disuap ke USDT. Nah, ini 4,440 sekian ya teman-teman ya. Nah, akan gua swap menjadi USDT. Nah, di sini jadi harus mempunyai gasnya ARB
ETH. Nah, di sini ya ARB ETH, padahal saldo ARB Trumnya banyak. Akan tetapi berhubung ini jaringannya numpang ke ETH, maka kita harus mempunyai Ethereum seperti begitu ya. Jadi yang dinamakan koin itu Ethereum, BNB, masih banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, yang namanya token, jadi yang namanya token tuh jaringannya tuh selalu numpang. Kayak semacam Quark, Aave, Arbitrum. Nah, terus di sininya King, X, PPOK di sini ya. Jadi ini yang dinamakan token. Jadi walaupun ini banyak nominalnya ya, akan tetapi ini tidak bisa disuap tanpa koin. Suatu contoh, gua akan menyuap PPOK di sini ya. PPOK ini jaringannya di sini Polygon. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi Matic. Ini jaringan Matic. Nah, ketika kita trading di sini, kita maksimalkan seperti begini. Ini ada 12.760 PPOK. Nah, di sini gua akan swap ke USDT. Dan di sini untuk biayanya satu PPOK, nah sekitar sekian. PPOK tuh biayanya sekian tuh, 0,0004 ini. Dan estimasi jaringan sekitar 80,44 per menit. Dan di sini untuk selisih harga sekitar 1%. Nah, ketika kita klik di sini, maka di sini harus mempunyai Matic karena koinnya koin Matic atau Polygon. Karena PPOK ini jaringannya masih numpang ke Polygon seperti begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini dengan bacaan tuh Matic Anda tidak cukup untuk memenuhi biaya jaringan maksimal. Jadi antara perbedaan koin dengan token itu seperti begitu. Jadi kalau untuk swap, jadi teman-teman tuh bisa menggunakan Uniswap, PancakeSwap ya. Dan masih banyak lagi jaringan-jaringannya kayak semacam bisa menggunakan Web3 seperti begitu ya.